I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roai. Saya dari kelas PIAU 3B dengan NIM 2112055. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan dosen pengampu Ibu Dewi Haryanti NPDI dengan mata kuliah kecerdasan majemuk. Baik, materi yang akan dibahas adalah kecerdasan majemuk dan kecerdasan intrapersonal. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kecerdasan majemuk. Awal mulanya, kecerdasan majemuk ini didasari karena kegelisahan Howard Gardner pada kecerdasan seseorang hanya dilihat dari intelektual saja. Sehingga kemudian, selama kurang lebih 15 tahun, Howard Gardner meneliti kecerdasan tersebut. Penelitian itu berhasil mengungkapkan kesalahan besar bahwa kecerdasan tidak hanya dibatasi dari IQ saja. Seseorang mempunyai banyak kecerdasan yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, Howard Gardner menyebutnya menjadi kecerdasan majemuk atau kecerdasan jamak. Selanjutnya, pengertian kecerdasan majemuk. Howard Gardner mengembangkan konsep penilaian kecerdasan melalui kecerdasan majemuk dengan memandang manusia tidak hanya berdasarkan skor standar semata, melainkan dengan ukuran kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Menurut Howard Gardner, seseorang dikatakan memiliki kecerdasan yang tinggi apabila yang pertama, terampil dan mampu menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari yang situasinya bermacam-macam dan kompleks. Yang kedua, dapat menyelesaikan persoalan hidup yang nyata, bukan hanya dalam teori. Macam-macam kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik verbal. Yang kedua, kecerdasan logis matematik. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Yang keempat, kecerdasan musikal. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Yang kesembilan, kecerdasan spiritual dan eksistensial. Selanjutnya, pengertian kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, serta kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri itu. Dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal sangat menghargai nilai, etika, dan moral, serta memiliki kecerdasan tinggi akan gagasan-gagasannya. Ia sadar akan tujuannya hidupnya, sehingga tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan pribadi. Selanjutnya, sifat-sifat kecerdasan intrapersonal. Yang pertama, sadar akan wilayah emosinya. Yang kedua, menemukan cara-cara dan jalan keluar untuk mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. Yang ketiga, mengembangkan model diri yang akurat. Yang keempat, termotivasi untuk mengidentifikasi dan memperjuangkan model diri yang akurat. Yang kelima, membangun dan hidup dengan suatu sistem nilai etik atau agama. Yang keenam, bekerja mandiri. Yang ketujuh, penasaran akan pertanyaan besar tentang makna kehidupan, relevansi, dan tujuannya. Yang kedelapan, mengatur secara kontinu pembelajaran dan perkembangan tujuan personalnya. Yang kesembilan, berusaha mencari dan memahami pengalaman batinnya sendiri. Kesepuluh,
mendapatkan wawasan dalam kompleksitas diri dan eksistensi manusia. Yang ke-11, berusaha untuk mengaktualisasikan diri. Yang ke-12, memberdayakan orang lain atau memiliki tanggung jawab kemanusiaan. Selanjutnya, indikator kecerdasan intrapersonal. Menurut Armstrong, memahami kecerdasan intrapersonal ada beberapa indikator yang harus tercapai di dalamnya, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap sendiri. Yang kedua, anak tidak suka membual. Yang ketiga, anak menolak atau menghindari ketika diajak membahas masalah yang mengundang banyak orang. Yang keempat, anak terlihat menikmati melakukan kegiatan sendiri. Yang kelima, anak cenderung berani mencoba sesuatu. Yang keenam, anak kadang memiliki pendapat yang berbeda dengan teman lain dalam berbagai hal. Yang ketujuh, anak cenderung ingat terhadap peristiwa yang berkaitan dengan kesalahan diri sebelumnya. Yang kedelapan, anak menyatakan perasaan. Yang kesembilan, anak memiliki hobi. Selanjutnya, cara mengembangkan kecerdasan intrapersonal. Cara mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak dengan cara yang pertama, melatih untuk membayangkan diri di masa mendatang atau lakukan perencanaan. Yang kedua, bercakap-cakap membicarakan kelebihan, kelemahan, dan minat anak. Yang ketiga, menuangkan isi hati dalam bentuk coret-coretan. Yang keempat, menciptakan suasana serta kondisi yang kondusif di rumah dapat mendukung mengembangkan kemampuan intrapersonal diri pada anak. Yang kelima, membantu anak menciptakan diri positif. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.